Tuhan ya. Apa ini? Saya ucapkan selamat datang kepada saudara anggota baru dan semoga ya pelajaran hari ini menguatkan iman kita. Karena hari ini kita akan belajar puncak klimaks dari pengharapan kita, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, di dalam buku Lukas, Yesus berkata, kalau kamu lihat semuanya yang terjadi, angkatlah mukamu. Apa maksudnya angkat mukamu? Ya perhatikan langit, pikirkan hal yang surgawi. Jadi saya menghargai saudara sekalian sediakan waktu untuk belajar hal-hal surgawi ya. Angkat mukamu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Baik saudara sekalian, tidak terasa kita sudah sampai Wahyu 19. Ya, saya harap saudara sudah baca. Kalau saudara belum, mari perhatikan presentasi yang saya sampaikan ini. Baik, saya ingin sudah siapkan presentasi, saya akan bagikan dan setelah itu kita akan tanya jawab ya seperti biasa. Saudara siapkan pertanyaan, komentar. Baik, saya harap ini sudah tampil full screen. Sudah Pak. Terima kasih. Baik, kita belajar Wahyu 19 dengan judul kedatangan Yesus ya. Janji kedatangan Yesus itu terdapat di seluruh Alkitab. Saya ingin kutip dua bagian yang paling saya sukai ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini adalah sebuah janji yang indah yang setiap orang yang pernah belajar Alkitab rindu dan menginginkan hal ini. Di dalam Kisah 1 ayat 11, ya, Alkitab mencatat demikian. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi tahun 31 Yesus naik ke surga. Dan malaikat berkata bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama. Dia naik ke langit, dia akan datang dari langit. Ini adalah janji Alkitab. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan mempelajari, mengulangi janji ini di dalam Wahyu 19 ya. Wahyu 19, kalau kita baca, saya ringkaskan hanya isinya 3 bagian, yaitu kedatangan Yesus, caranya Yesus datang, kedua, waktunya Yesus datang, dan tujuannya Yesus datang. Mari kita belajar. Yang pertama, cara datangnya Yesus. Bagaimana Wahyu 19 menggambarkannya. Ciri yang pertama dikatakan langit terbuka. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 11. "Lalu aku melihat sorga terbuka." Nah, sorga terbuka itu artinya langit terbuka ya. Kalau kita lihat jalan berlubang, takut kita ya. Kalau gempa bumi, tanah terbelah, kita juga ngeri lihatnya. Mungkin ini belum pernah kita lihat. Langit terbelah. Jadi ciri yang disebutkan dalam Wahyu 19 adalah sebuah ciri yang mengerikan, menggetarkan hati semua manusia. Langit terbuka. Ingat saudara sekalian, Yesus datang bukan diam-diam. Yesus datang bukan seperti cara yang aneh ya. Sebagian orang melihat, tetapi langit terbuka. Ada sebuah fenomena besar di langit. Oke. Kemudian di dalam Wahyu 19 juga digambarkan bahwa Yesus datang naik kuda putih. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 11b dikatakan,
Sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus digambarkan naik kuda putih, ya, dan dia punya gelar yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Yesus datang dengan gambaran perang, bukan Yesus yang lemah lembut seperti waktu dia lahir di dunia. Dia adalah Yesus yang perkasa dan mengerikan semua orang yang tidak takut kepada dia. Dan yang ketiga gambarannya apa? Bawa pedang dan gada besi, ya. Wahyu 19 ayat 15 katakan, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Apa yang kita baca dalam ayat ini menggambarkan bahwa Yesus datang akan memukul segala bangsa dengan tongkat besi. Nah, gembala biasanya punya tongkat kayu, ujung satunya adalah kayu, tetapi ujung satunya dibungkus besi. Kayu untuk menuntun domba-dombanya, besi untuk memukul musuh dari domba-domba. Jadi gembala kalau bawa tongkat itu punya dua fungsi. Dia mau membela domba atau menggembalakan domba. Dan pada akhir zaman digambarkan Yesus akan datang, apa katanya? Bawa tongkat besi, dia akan menghukum. Dan bukan hanya itu saja, digambarkan memeras anggur, kilangan anggur, yaitu kemarahan, ya, murka Allah. Jadi Yesus waktu nanti datang, dia akan membunuh orang yang tidak mau dijemput oleh dia. Yang keempat dikatakan Yesus datang akan diiringi oleh seluruh malaikatnya. Ya, Wahyu 19 ayat 14 katakan, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang putih dan memakai pakaian lenan putih bersih. Malaikat memang bajunya putih-putih. Dan dikatakan seluruh pasukan surga mengiringi Yesus. Dan ini cocok dengan Matius 24 ayat 31 dikatakan, bila mana Yesus datang ke dunia, dia akan diiringi oleh seluruh malaikat-malaikatnya. Dan ini cocok juga dengan Wahyu 8, ya, waktu kita belajar 7 materai, kita belajar bahwa di dalam Wahyu 8 ayat 1 dikatakan, dan waktu Yesus datang, sunyi senyap di surga setengah jam lamanya. Kenapa sunyi senyap? Seluruh penduduk surga datang ke bumi untuk menjemput orang yang percaya. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Tidak ada mata yang pernah melihat ini. Kemudian yang kelima dikatakan Yesus datang di dalam Wahyu 19 dengan beberapa gelar. Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui siapapun, seorang pun kecuali Yesus sendiri. Kemudian ini gelar yang paling tinggi. Wahyu 19 ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekarang Yesus adalah Raja alam semesta, tapi dia bukan Raja segalanya. Ada satu yang belum dia taklukkan, yaitu bumi ini. Ada satu musuh yang belum diselesaikan oleh Yesus, yaitu kematian. Tetapi pada hari Yesus datang, kuburan akan terbuka, Alkitab katakan begitu. Ya, maut akan dikalahkan. Itu sebabnya, ya, Yesus disebut Raja segala raja. Apa saja takluk kepada dia, termasuk maut. Kabar baik, bukan?
Baik, saudara sekalian, gelar yang lain juga disebutkan dalam Wahyu 19 ayat 13. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Tuhan. Firman Allah. Nah, apa artinya firman Allah? Artinya Yesus sebenarnya adalah Allah juga, tetapi Yesus adalah firman, artinya pikiran Allah, ide Allah yang diwujudkan, berwujud jadi manusia. Jadi Yesus akan datang bukan dalam rupa Allah, tetapi dalam rupa manusia seperti kita, yaitu tubuh yang dulu pernah dia ambil untuk jadi manusia. Dan selamanya dia akan seperti kita, dia akan jadi saudara kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia tinggalkan surga, mengambil rupa manusia, sama seperti kita, untuk jadi saudara kita selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, kita dapatkan gambaran kedatangan. Jadi kita belajar ini diam, setelah dia datang masih ada waktu untuk bertobat. Ya, semua ini adalah bertentangan dengan Alkitab. Jadi, puji Tuhan, Alkitab menerangkan kepada kita cara datangnya. Sekarang kita mau belajar dari Wahyu 19, kapan Yesus akan datang? Kapan persisnya Yesus datang? Di dalam Wahyu 19 ayat 19 dan 20 dikatakan begini, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Dengan kata lain, ya, penglihatan ini mengatakan dunia akan bersatu pada waktu itu melawan Yesus dan malaikat-malaikatnya. Kemudian Yesus datang pada saat itulah yang akan datang. Kita baca ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ayat ini agak panjang, tetapi mari saya gunakan kata yang sederhana, yaitu kapan Yesus akan datang ke bumi? Waktu seluruh kuasa agama dan di dunia ini bersatu untuk melawan Yesus. Cara melawannya bagaimana? Mereka memaksa orang di seluruh dunia memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Apa artinya ini, saudara sekalian? Kita waktu belajar Wahyu 13 telah belajar artinya, tetapi saya akan ulangi sedikit. Siapa tahu ada yang lupa. Apa artinya menerima tanda binatang? Nah, apa itu binatang? Kita belajar dalam kitab Daniel, binatang adalah raja, kerajaan. Dan kerajaan yang dulu dicatat di nubuatan pernah berusaha merubah waktu dan hukum, itu adalah Roma Kepausan, bukan? Ya. Daniel 7 ayat 5 katakan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan kita tahu itu dilakukan oleh Roma Kepausan. Saudara bisa buka di Google, itu adalah fakta sejarah. Hukum keberapa yang dia robah? Hukum kedua. Hukum berapa lagi yang dirubah? Hukum keempat. Kata-katanya diganti. Hukum mana lagi yang dirubah? Hukum ke-10 dipecah menjadi 2 supaya jumlahnya tetap 10. Saudara bisa dapatkan itu di internet. Jadi binatang artinya Roma Kepausan dulu pernah mengubah waktu dan hukum. Pada akhir zaman, ya, akan ada yang mengikuti langkah dia. Wahyu 13 ayat 11, saya ulang. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi. Nah, binatang lain artinya saya melihat sebuah kerajaan lain
keluar dari bumi. Kita juga sudah belajar, bumi artinya tanah Amerika Serikat. Itu adalah benua Amerika dan keluar sebuah negara baru bertanduk dua seperti anak domba. Nah, saudara sekalian, anak domba itu adalah lambang Kristus, lambang Kristen. Jadi saya melihat sebuah negara Kristen keluar dari benua Amerika Serikat, ya tanduknya dua, kita juga sudah belajar apa artinya tanduk dua. Mereka memisahkan antara politik dan agama, republik dan religion, dipisah. Tetapi Alkitab meramalkan bahwa pada akhir zaman ia akan berbicara. Berbicara kita sudah belajar juga apa artinya? Mengeluarkan undang-undang. Negara berbicara melalui peraturan, melalui undang-undang. Dan dia akan berbicara seperti seekor naga. Naga adalah binatang yang tadi kita baca tadi, mengubah waktu dan hukum. Kalau begitu, kapan Yesus akan datang? Bila mana negara yang muncul dari benua Amerika memisahkan agama dan politik bersifat Kristen, suatu hari akan mengeluarkan sebuah undang-undang seperti Roma Kepausan. Orang Kristen akan mengikuti Roma Kepausan. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara bingung, apa mungkin ini terjadi? Ini adalah nubuatan. Kita percaya oleh iman. Kalau nubuatan yang lalu telah terjadi, kita percaya bahwa firman Tuhan pasti dan amin di depan kita. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Kapan Yesus akan datang? Yesus akan datang pada saat terjadi usaha untuk memberontak, mengubah hukum Allah. Ini bukan melanggar hukum Allah biasa, tetapi memberontak, mengubah hukum Allah, melawan hukum Allah. Dalam bahasa hukum ini disebut makar, bukan? Artinya melakukan perlawanan untuk merubah undang-undang dasar. Dan makar adalah sebuah kejahatan yang lebih besar dari melanggar hukum. Itulah bagian yang kedua kita belajar. Kapan Yesus akan datang? Jadi saudara sekalian, kita bisa ambil sebuah kesimpulan penting begini saudara sekalian. Akhir dari bumi ini adalah ketika manusia bikin undang-undang untuk mengubah hukum Allah. Dan kita sudah belajar bukan? Hukum yang diubah adalah hukum keberapa? Hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat akan diubah menjadi ingat hari Tuhan. Dan bila mana ini terjadi, waktunya tidak akan lama, Yesus akan segera datang ke dunia. Ingatlah saudara sekalian. Jadi persiapannya bukan kalau undang-undang itu keluar, persiapannya adalah hari ini, jauh-jauh sebelum undang-undang itu keluar. Baik saudara sekalian, itu pelajaran yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali ini? Ya, di dalam kitab Wahyu disebutkan tujuannya. Tujuannya hanya dua, saudara sekalian. Yesus digambarkan datang dengan naik kuda putih, bawa pedang, matanya tajam. Ini seperti orang berperang, bukan? Dan gambaran ini tepat sekali. Sebab Yesus tujuannya datang ke dunia ada dua. Satu, berperang, melawan, menghukum perlawanan terhadap hukum Allah. Dia datang untuk menghukum, dia datang untuk membunuh. Yang kedua, saudara sekalian, untuk menjemput ke acara pernikahan anak domba. Ya, mari kita baca ayat ini di dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Sudah perhatikan ini. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Apa yang Yesus akan lakukan?
Yesus mau menikah. Yesus mau menikah dengan siapa? Kita sudah belajar juga, bukan? Gereja, umat yang percaya itu digambarkan seperti pengantinnya Yesus. Yesus adalah pengantin pria, gerejanya adalah pengantin wanita. Jadi Yesus tujuannya datang ke dunia ini satu untuk menghukum, kedua untuk menjemput pengantinnya, saudara sekalian. Bukankah ini kabar baik? Wahyu 19 ayat 9 bilang begini, tuliskan, berbahagialah orang mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan dari Allah. Berbahagialah orang yang diundang. Jadi ini ada sebuah kabar baik. Kalau begitu, di dalam Wahyu kita belajar ada kabar buruk. Yesus datang untuk menghukum orang yang melawan hukum Allah. Kabar baiknya adalah dia datang menjemput untuk perkawinan semua orang yang percaya dan mengasihi dia. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, waktu Yesus datang, sebagian orang masih hidup, dijemput hidup-hidup oleh Yesus. Tetapi bagaimana dengan yang sudah mati? Jangan khawatir, saudara sekalian. Alkitab memberi garansi kepada kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 katakan, ya, pada waktu sangka kala diberi, waktu penghulu malaikat turun dari surga, yaitu Yesus disertai dengan malaikatnya, maka kuburan akan terbuka, semua orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Saudara sekalian, waktu itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ya, kekasih-kekasih kita yang telah istirahat mati lebih dahulu, mereka akan keluar dari kuburan. Saudara sekalian, saya tidak punya kecerdasan untuk mengerti janji ini. Saya hanya bisa terima dengan iman. Semoga semua orang yang kita kasihi, bahkan kalau kita meninggal, firman Tuhan ini akan menjadi garansi bahwa kita akan dijemput oleh Yesus. Nah, saudara sekalian, sebagai terakhir seperti biasa saya ambil aplikasi ya. Judul aplikasi saya adalah Jaga Bajumu ya, jaga bajumu. Apa syaratnya untuk dijemput oleh Yesus masuk surga? Wahyu 16 ayat 15 kasih nasihat begini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah ia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kita ingat bahwa Wahyu penuh dengan simbol. Dan sekarang digunakan juga simbol, dikatakan berjaga-jaga, jaga bajunya, jaga pakaiannya. Apa artinya, saudara sekalian, arti baju itu? Di dalam Wahyu 19 pelajaran kita kan ayat 8 dan 9 ada artinya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai apa katanya? Kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Kain lenan, baju putih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Perbuatan, karakter, sifat dari orang-orang Kristen, itulah yang Alkitab katakan, jaga tabiatmu, jaga ucapanmu, jaga tontonanmu, jaga bacaanmu, jaga matamu, jaga hatimu. Jadi saudara sekalian, apa artinya jaga baju? Jagalah tabiatmu. Saudara sekalian, apa tujuan tertinggi dari orang Kristen? Perubahan tabiat. Ya. Amsal 16 katakan, orang yang bisa mengalahkan dirinya melebihi pahlawan. Pahlawan masih kalah dengan orang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Peperangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Dalam Matius 16 ayat 24 Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus sangkal diri,
dan pikul salib. Apa artinya saudara sekalian? Semua orang yang mau ikut Yesus, tujuan tertingginya bukan menjadi misionaris, bukan menjadi pendeta, bukan bisa mengerti kitab Wahyu dengan sempurna, bukan itu. Bukan kalau kita kasih uang kita semuanya buat pekerjaan Tuhan. Tujuan tertinggi yang Tuhan mau dari semua orang Kristen adalah apa? Sangkal diri, ego kita dimatikan. Dan itu artinya jaga baju, kita hidup suci, kita berubah tabiat kita. Di dalam Matius 22, Yesus memberikan sebuah ilustrasi tentang baju ya. Dan Yesus memberikan perumpamaan juga tentang pesta kawin ya. Seorang raja mengadakan pesta buat anaknya. Raja itu adalah Allah, anaknya adalah Yesus Kristus. Dan waktu perjamuan kawin mau dimulai, terjadi pemeriksaan. Semua orang berpakaian pantas tidak. Mari kita baca Matius 22 ayat 11 dan 3 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, pakaian lagi ya. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi masuk neraka." Dengan perkataan lain. Jadi saudara sekalian, pada waktu pesta itu akan dimulai, akan ada pemeriksaan. Itulah pengadilan Tuhan. Tabiat kita akan diperiksa. Itu maksudnya memeriksa baju pesta. Nah saudara sekalian, kita dibenarkan karena iman, tetapi kita dihakimi, dinilai oleh semua perbuatan kita, tabiat kita. Kita boleh bilang, "Saya mencintaimu" kepada istri kita. Tetapi bukan kata-kata kita yang akan menjadi ujiannya. Ujiannya adalah apa? Perbuatan kita. Apakah kita melaksanakan ucapan kita. Jadi, perbuatan atau tabiat membuktikan iman. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, saudara sekalian, ayat ini mengatakan bahwa pada hari Yesus datang, siapa yang tabiatnya tidak diubahkan, tidak akan dijemput ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, kedatangan Yesus ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk bagi kita yang tidak mau berubah tabiat kita, atau bahkan tidak mau percaya kepada Yesus dan melanggar hukum-hukumnya dengan sengaja. Tetapi ini adalah sebuah kabar baik. Bila mana kita minta tolong kepada Yesus, bantu saya untuk mengubah tabiat saya, nada bicara saya kepada istri atau suami saya, hubungan saya dengan keluarga saya diubahkan oleh Tuhan, maka kedatangan Yesus adalah kabar yang baik, saudara sekalian. Baik, sebagai penutup, izinkan saya kasih ilustrasi supaya kita lebih ingat akan aplikasi ini. Belum beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri sebuah pesta pernikahan besar. Orang kaya dari kedua pihak. Pria, anak orang yang kaya raya di kota Bandung. Wanitanya juga anak dari keluarga yang kaya raya. Jadi mereka bikin di hotel yang terbaik di kota Bandung. Pestanya besar sekali. Undangannya banyak sekali. Saking banyaknya bahkan waktunya dibagi, diatur. Makanannya mewah sekali. Pestanya seperti film cerita pangeran dan putri menikah. Dan saya pun hadir, kebetulan
saya masih kerabat dekat dengan waktu kami hadir, wah kita lihat cantik sekali, ganteng sekali ini pengantin pria, wanita dan pria. Wah ini pasangan yang sempurna. Dan kami pulang dari pesta itu dengan rasa puas dan bahagia ikut mendoakan. Tetapi saudara, 1 bulan kemudian kabar yang buruk. Orang saudara saya yang meriah itu sudah bercerai sekarang. Saya tanya, kenapa? Ya, kenapa bercerai? Itu pasangan yang sempurna sekali ya, kedua pihak sangat kaya raya. Dia bilang kepada saya, wanitanya sudah hamil lebih dahulu. Bukan dengan pria ini. Dan ketika setelah menikah 1 bulan, ketahuanlah bahwa wanita ini hamil bukan oleh pria yang jadi suaminya. Suaminya tidak bisa terima. Lalu dia minta cerai. Dan akhirnya pasangan ini bercerai hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Saudara sekalian, pelajaran apa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua? Perkawinan bisa batal kalau salah satu pasangan tidak jaga kekudusannya, tidak jaga tabiatnya, tidak jaga kemurniannya. Saudara sekalian, ini pernikahan di dunia sudah begitu tinggi syaratnya. Apalagi ini pernikahan dengan Yesus Kristus. Dia mau kita berubah tabiatnya. Dia mau kita hidup suci. Mari saya tutup dengan ayat penutup ini. Hidup kudus haruslah kita usahakan dan kita kejar. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku sekalian, pelajaran kita telah selesai. Saya sudah presentasikan Wahyu 19. Saudara sekalian, kita sudah lihat tanda zaman dan kita tahu bahwa Yesus tidak lama pasti akan datang. Tetapi saudara sekalian, jangan gembira dulu. Kedatangan Yesus bisa menjadi kabar baik atau kabar buruk. Keputusannya ada di tangan saudara. Semoga Tuhan menolong kita hidup kudus mulai hari ini sampai kita bertemu dengan pengantin pria kita, Yesus Kristus. Mari sebelum kita tanya jawab, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah melihat tanda zaman, kami telah belajar dari firman-Mu bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Kami hidup di ujung zaman. Dan hari kedatangan-Mu adalah hari yang mengerikan. Bila mana kami hidup tanpa perubahan tabiat. Tetapi hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan bila mana kami berubah tabiat. Hari ini kami menyadari kekurangan kami, jauh dari sempurna. Bantu kami, bantu semua pendengar, supaya hidup kami diubahkan. Pertama-tama bantu kami ya Tuhan, kami berubah dalam rumah tangga kami. Supaya kami boleh disebut anak-anak Tuhan. Dan waktu Yesus datang, kami boleh mendapatkan semua berkat surga yang Tuhan janjikan. Bantu kami selama tanya jawab, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Silakan masuk ke forum tanya jawab. Kembali ke Pak Buntaran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pak Buguan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang bertanya atau menambahkan. Ada pertanyaan tuh di kolom chat. Oh, kolom chat ya. Saya bacakan. Ini dari Bapak mungkin ya, MC Lalahi. Selamat malam Pak Buguan.
Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa mempelai perempuan adalah jemaat gereja, umat manusia, dan mempelai laki adalah Yesus Kristus. Bagaimana dengan Wahyu 21 yang dikatakan Yerusalem sebagai pengantin perempuan dan jemaat manusia sebagai undangan? Bagaimana pemahaman tentang Wahyu 21 ini? Oh iya, terima kasih Pak Silalahi, pengamatan yang bagus sekali ya. Yerusalem adalah kerajaan Allah ya. Yesus, kita tahu bahwa setelah Yesus melakukan penghakiman, segala sesuatu diserahkan kepada Yesus ya dalam Daniel 7. Jadi Yesus menerima kerajaan dari Bapaknya. Nah, kerajaan inilah yang disebut Yerusalem. Nah, Yerusalem ini belum berpenduduk ya, belum berpenduduk. Yerusalem adalah kerajaan yang diberikan kepada Yesus. Jadi Yerusalem adalah kotanya ya. Dan itu disebut pengantin, betul, karena Yesus akan jadi pengantin prianya dan Yerusalem akan jadi pengantin wanitanya. Tapi ini masih kosong. Nah, siapa isinya? Yang isinya adalah gereja yang akan ditebus dari bumi untuk jadi penghuni Yerusalem. Jadi Yerusalem adalah gereja, undangan-undangan itu adalah anggota gerejanya. Ya, jadi begitulah untuk mengharmoniskan antara ini Wahyu 21 dan Wahyu 19 ya. Jadi kita dikatakan kita punya dua arti. Satu, kita juga pengantin, tapi bukan satu-satunya pengantin, tetapi kita adalah penghuni pengantin ya. Jadi pengantin Yesus adalah gereja besar dan kita adalah komponen-komponen pengantinnya. Nah, untuk menjelaskan bahwa pengantin yang besar ini ada banyak anggota, Yesus menggunakan kata undangan ya. Ada pengantin, ada undangan. Maksudnya sama. Jadi undangan adalah anggota gereja, Yerusalem adalah gereja. Nah, mudah-mudahan cukup menjawab. Pak Silalahi, kalau kurang jelas boleh tanyakan lagi ya. Thank you. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Boleh bertanya? Oh, Bu Eli. Silakan ya. Bu Eli. Malam Pak Bu Guan, udah hafal nama saya. Terima kasih. Saya berdoa dari tadi, Tuhan tolong supaya pekerjaan saya di rumah dan urusan saya pending dulu karena saya mau siapkan waktu. Jadi saya udah telepon semua teman-teman, jangan telepon saya karena saya lagi mau ikut pelajaran Zoom yang baik. Terima kasih Bapak Bu Guan, pelajarannya singkat, padat dan sangat bisa dimengerti. Tadi saya sebelum ikut saya sudah berdoa buat Pak Bu Guan dan kepada saya sendiri agar dikasih roh suci dan pengertian. Dan malam ini yang paling sulit yaitu memang untuk kita merubah karakter kita, tabiat kita. Tetapi puji Tuhan kita bisa rasakan dengan doa tiap hari, mohon kekuatan dari Tuhan, roh suci supaya yang merubah kita. Dari yang pemarah jadi nggak bisa marah, bisa kasih maaf, dan tidak ada lagi rasa dendam. Waktu dulu saya harus cari orang itu. Tapi mulai saya berdoa dengan Tuhan dan serahkan dan minta sama Tuhan roh suci, Tuhan berikan itu dan kita bisa rasa. Nah, saya berterima kasih, saya masih dikasih kesempatan sampai umur 74 tahun, kemarin baru ulang tahun dan Tuhan berikan bonus sudah 4 tahun. Dan Pak Wan dalam 4 tahun ini Tuhan sudah rubah sama saya. Dan saya bertemu dengan Bapak Bu Guan bukan sengaja. Memang Tuhan yang antar saya. Karena selama ini saya mau cari Zoom yang biasa, yang bukan bicara doktrin yang hebat sekali dan malah sudah mengerikan, menakutkan. Tetapi kalau dengan Pak Guan saya mendapat kedamaian walaupun pasti tidak dari mana-mana, dari Alkitab saja. Dari situ aja sudah sangat padat dan sangat bisa dimengerti. Bahwa orang Kristen itu sebetulnya menurut Pak Guan ya kan, hanya simpel saja dengan Tuhan Yesus. Menurut dan merubah tabiat kita.
Ada pertanyaan yang masih mungkin yang saya belum bisa rubah. Saya Pak Guan, kalau ada sesuatu umpama orang membawakan firman Tuhan dan saya tahu itu dia ada persoalannya yang belum selesai, bukan gosip, bukan dengar dari orang, tahu persis, jadi tidak mengada-ada. Lalu umpama kalau kita tegur orang itu, jangan dulu membawa firman Tuhan, selesaikan dulu, ya kan, karena ini belum selesai. Apakah itu salah? Dan saya berdoa sebelum saya tanya, karena buat saya membawakan firman Tuhan, apalagi tentang nubuatan, itu sangat-sangat peka sekali ya, mesti sangat penuh dengan roh suci untuk meminta firman Tuhan. Terima kasih Pak Bukan. Baik, Bu Eli, terima kasih pertanyaan yang bagus. Oh ya, selamat ulang tahun ya. Terima Baru kasih. ulang tahun nih. Kita Ya, doakan sehat terus ya. Sudah 74 tahun. 74, puji Tuhan. Sehat toh? Sehat. Ah, bagus. Nah, terima kasih ya tadi tanggapannya, puji Tuhan. Memang ya Alkitab meminta kita untuk berubah tabiat. Dan memang walaupun kita tahu kita wahyu banyak, tapi tabiat kita tidak berubah, ya perkataan kita tidak berubah, hubungan dengan sesama kita tidak berubah, kita sebenarnya belum Kristen. Dan Alkitab bilang dalam Wahyu 21 nanti kita belajar, kita disebut pembohong, pendusta. Ya, siapa yang bilang saya percaya Tuhan, tapi tidak mengasihi saudaranya, dia bohong, dia pendusta. Jadi saya juga takut ya, kita semua mesti takut hari kedatangan Yesus, gemetar kita. Ya, jadi kita, seperti dulu saya bilang, orang Kristen jangan suka petantang-petenteng bilang kalau Yesus datang, kalau hari ini saya mati, saya yakin masuk surga. Jangan begitu, saudara sekalian, kita harus seperti Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Dan takut. Ya, atau seperti 1 Korintus 9 ayat 27 ya, Paulus bilang begini, aku menguasai diriku sepenuhnya supaya jangan setelah saya memberitakan Injil, saya ditolak. Jangan seperti penjual karcis bis ya, Jakarta. Orang beli tiket ke Jakarta, dia masih tetap tinggal di Bandung. Ya, jangan kita surga, orang masuk surga, kita nggak pergi ke surga, jangan ya. Bu Eli, terima kasih ya sudah ingatkan saya juga. Baik, pertanyaan Bu Eli, kalau pengkhotbah, ya katakanlah ada kekurangannya, ada hal yang dia belum selesai. Dosa, maksudnya dosa. Dosa ya, dia ada dosa. Apakah boleh gitu? Nah, saudara, Yesus mengatakan satu, kalau saudaramu bersalah, tegurlah dia, ya secara pribadi, 4 mata, tegur dia. Kalau dia masih nggak bisa terima, bawa saksi. Kalau dia nggak terima juga, sampaikan kepada jemaat. Kalau nggak terima juga, ya anggap saja dia bukan orang percaya sama Tuhan. Begitu urutannya ya. Dan kita harus bedakan apakah ini dosa terbuka atau dosa yang artinya pribadi dan tidak kelihatan. Ini dosa terbuka, Pak. Oh iya, kalau dosa terbuka harus ditegur. Ya, misalnya dia punya, misalnya punya istri muda, dia menghamili orang yang bukan istrinya, itu adalah dosa terbuka. Tetapi nah, kalau yang begitu dan diketahui oleh banyak orang harus ditegur. Ya, dan dia tidak boleh melayani di mimbar. Itu prinsip yang baik. Ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melanggar hukum ke-7, peraturan sidang bilang apa? Pecat. Fellowship. Jadi dia harus diberi sanksi untuk menegakkan standar jemaat. Kalau itu dosa terbuka. Nah, tapi saya mau tambahkan, hati-hati dengan dosa yang bukan terbuka. Hanya kekurangan, ya mungkin ada hal-hal kecil.
selisih pendapat dengan anggota lain, Yesus menghadap buat menghakimi artinya menentukan hukuman orang itu, menentukan motifnya. Misalnya, kalau orang itu kikir kan susah dinilai ya. Dan kita coba bilang, dia kikir, dia jarang bantu, cuman pintar ngomong, dia nggak boleh berkhotbah. Kita sudah menghakimi. Ya, setuju. Jadi yang boleh ada kesalahan manusiawi biasa, kita harus hati-hati, kita tegur 4 mata, nasihati biasa saja, dan tidak ada larangan dia untuk berbicara di mimbar. Tetapi alangkah bagusnya kalau orang melayani mimbar adalah seorang yang memang terhormat, ya, untuk membawakan firman Tuhan. Itu jawaban saya, Bu Eli. Terima kasih. Bisa diterima, semoga cukup jelas. Terima kasih ya, Bu Eli. Terima kasih, Pak Wan. Baik, terima kasih. Ya, memang saya tahu bahwa gereja hari-hari terakhir ini mulai kendor, terutama soal pelanggaran hukum ke-7. Jadi untuk hal itu, mari saudara sekalian, ya gereja naikkan standar, tetapi dengan penuh kasih juga ya. Thank you, Bu Eli, sudah ingatkan kita. Terima kasih, Pak. Apakah ada yang lain? Ada pertanyaan dari Pak Budi ya di teks, saya bacakan. Bagaimana pendapat Pak Yobuguan dengan orang-orang yang bertobat hanya pada saat kedatangan Yesus dikarenakan mereka takut akan adanya tanda-tanda yang mengerikan dari akhir zaman yang muncul pada saat itu? Apakah orang tersebut masih dapat diampuni dosanya atau sudah terlambat bagi dia untuk bertobat? Ya, Pak Budi, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jawaban singkatnya adalah sudah terlambat. Kalau Yesus sudah tampil di langit, yaitu jawaban itu saya kutip dari, saya ambil dari Wahyu 6 ayat terakhir ya. Orang-orang akan berseru ya pada hari kedatangan Yesus. Timpalah kami batu-batu. Kami tidak sanggup melihat kedatangan Anak Manusia. Ya, ketakutan. Dan ketakutan itu sudah terlambat. Bahkan Pak Budi, kalau kita hari ini beragama karena takut neraka, sebenarnya itu motivasi yang salah. Ya, 1 Yohanes katakan, di mana ada kasih, di situ tidak ada ketakutan. Kalau ada ketakutan, berarti nggak ada kasih. Jadi itu dua nggak bisa bercampur. Ada orang yang sebenarnya nggak pengen masuk surga, nggak pengen ketemu Yesus, tetapi katanya neraka panas, ya apa boleh buatlah. Kita terima aja Yesus. Ya, ada orang Singapura bilang sama saya, you tahu katanya orang Chinese paling gampang terima Yesus. Asal Yesusnya bisa kasih hoki. Kenapa? Orang Tionghoa percaya apa aja. Dia mau percaya. Asal bisa kasih cuan, kasih hoki. Wah, ini salah juga motifnya ya. Ada banyak orang ikut Yesus karena mau cuan, mau hoki, ya, masuk surga. Itu semua motivasi yang salah juga. Motif terlalu egois. Motivasi terbaik apa? Kita jatuh cinta sama Yesus Kristus. Nah, kalau saudara yang pernah jatuh cinta tahu kan, kalau orang jatuh cinta selalunya pengen bersama-sama, bukan? Itu ciri orang jatuh cinta. Jadi, ya, kalau kita tidak mencintai Yesus, pada hari penghakiman, semua akan ketahuan. Ya, kalau penurutan karena takut, ketahuan juga. Ya, lihat ya Pak Budi, anak-anak yang takut sama bapaknya. Takut loh ya, bukan hormat atau cinta sama bapaknya. Kalau bapaknya bilang, jangan merokok ya. Iya, Pak. Bapaknya pergi, rokok keluar. Ya, jadi sedih sekali kalau manusia menurut karena takut. Jadi Pak Budi, jawabannya singkat, jawabannya terlambat ya. Jawaban panjangnya ya tadi itu ya. Semoga cukup menjawab ya Pak Budi. Thank you Pak Budi. Apakah ada komentar pertanyaan lain? Halo Pak Togu, selamat bergabung.
Diundang kalau ada pertanyaan. Halo Pak Guan, selamat malam. Lanjut Pak. Malam. Kabar baik. Sehat di sana? Sehat Bu Guan. Puji Tuhan. Baru masuk ini. Baru masuk. Oke, silakan kalau ada Ya. pertanyaan. Ya, Atau lanjut dulu Bu Guan. Baik. Ada yang red hand tuh, Ibu Roswita. Raise hand. Roswita. Ros. Iya, selamat malam. Dapat Oh, dengar iya, selamat suara malam. Pak? Oh iya, Bu Ya, Novi ya. Iya. Oke. Baik, tadi penjelasan Bapak mengatakan bahwa satu yang belum ditaklukkan yaitu bumi atau kematian. Kalau saya tidak salah tangkap tadi dari penjelasannya. Nah, kalau saya minta maaf kalau prediksi pemikiran saya salah selama ini. Saya punya tanggapan begini, Pak. Yesus kan sudah mati, ya kan? Terus sudah bangkit. Berarti itu kematian sudah dia kalahkan. Atau bagaimana? Oh, ya. Baik, Bu Novi, terima kasih. Wah, Bu Novi peserta paling malam ya dari Indonesia Timur. Thank you, Bu Novi. Ini pertanyaan bagus. Tadi saya katakan bahwa maut belum diselesaikan oleh Yesus. Jadi itu sebabnya sekarang ini Yesus belum bisa jadi raja seluruh alam semesta sepenuhnya ya. Kenapa? Masih ada iblis bercokol di sini, masih maut di sini belum dikalahkan ya. Masih besok kalau saya tua atau karena penyakit mati juga saya. Maut belum selesai di bumi. Nah, maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya. Jadi kuncinya baru Yesus ambil. Ya. Tapi pintu maut belum dibuka semua. Kalau buka semua, kita keluar semua dari kematian. Nah, saya berikan ayat sama Bu Novi, ya. Itu di 1 Korintus 15. Ayat Oke, ayat 53, 54, 55. Ya, intinya begini. Pada hari Yesus datang, itu manusia mati yang percaya akan dibangkitkan dari kuburan, ya. Iya. Dan yang fana itu harus mengenakan badan yang kekal, ya, yang tidak bisa rusak lagi. Dan pada waktu itulah kita bisa berseru, kata Paulus, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Jadi pada hari itulah maut itu total dihilangkan oleh Yesus. Kalau sekarang Yesus baru dapat kuncinya. Tapi puji Tuhan. Berarti sebenarnya Yesus sudah tahu obatnya. Obatnya sudah ditemukan, mau diberikan. Tunggu kalau dia datang. Begitu Bu Novi? Oh iya Pak. Ya. Jadi memang dunia ini belum sepenuhnya ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Ya, belum sepenuhnya. Ya, dan saya tambahkan juga, bukan hanya maut nggak mau takluk sama Yesus. Ya kita juga kan. Ego kita, harga diri kita, ya kepentingan diri kita. Kita susah sekali mau serahkan sama Yesus. Oke. Jadi ya, tapi suatu hari kita semua akan takluk sama Dia. Thank you, Bu Novi. Apakah ada komentar dan pertanyaan lain? Bu Guan. Ya, Pak Togu. Itu tadi kan Bu Guan bilang di firman Tuhan tadi kan akan bangkit dari kubur. Itu pemahamannya bagaimana itu Pak? Tubuh kemuliaan atau rohnya apa bagaimana itu Bu Guan? Bagus. Ya, pertanyaan penting nih Pak Togu. Menurut Alkitab, manusia itu nggak ada yang namanya roh sama badan bisa pisah. Ya. Dan konsep ini itu datang dari orang Yunani.
ya dari filsafat Yunani, dari agama-agama orang timur ya, misalnya agama orang Tionghoa kuno juga punya kesan begitu ya. Kalau orang mati badannya dikubur di kuburan, itu rohnya pergi kemana-mana. Kalau orang Kristen dibikin ceritanya bahwa rohnya itu pergi ke surga. Nah, doktrin ini bukanlah doktrin Alkitab. Ya, kita perlu tahu. Dan ini minggu lalu kita belajar adalah doktrin yang memabokkan seluruh dunia ya. Ya, dan doktrin ini bikin orang jadi bingung ya. Kalau orang mati bisa ketemu Tuhan di surga, lebih bagus mati kan. Tapi orang sakit kan cari dokter cepat-cepat ya. Takut mati semua. Jadi ini doktrin bikin kita bingung. Dan doktrin itu nama kerennya adalah immortality of the soul. Ya, jiwa itu kekal. Nah, itu adalah sebuah kebohongan dari setan. Siapa penganjur doktrin bahwa manusia itu yang mati cuman badan, jiwanya kekal? Iblis. Ya, dicatat oleh Alkitab dalam Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat berapa itu ya? 5 ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu nggak bisa mati. Jadi itulah tipuan iblis. Itu doktrin paling kuno di dunia ya, doktrin setan nomor 1 yang dia bilang sama Adam. Kejadian 3 ayat 4 maksud saya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Soul is immortal. Kira-kira begitulah doktrinnya iblis. Dan sekarang itu diajarkan kepada seluruh dunia di agama-agama non-Kristen. Tetapi sayangnya doktrin ini masuk ke dalam Kristen. Ya. Dan mereka bilang bahwa orang mati itu roh sama badan pisah. Nah, konsep bahwa roh sama badan itu bisa pisah itu juga bukan ajaran Alkitab ya. Saya bisa mungkin kasih ayatnya, yaitu Kejadian 2 ayat 7 ya. Tuhan menciptakan manusia apa? Dari debu tanah dikasih nafas, jadilah makhluk yang hidup. Jadilah roh yang hidup. Jadi roh itu adalah gabungan dari materi, yaitu tanah, plus energi dari Allah. Jadi barang hidup. Jadi nggak bisa dipecah-pecah, terus rohnya satu, badannya bisa juga ke sana kemari ya. Itu adalah sebuah doktrin dari Yunani dan agama-agama timur lainnya. Saya kasih ilustrasi ya Pak Togu. Misalnya rumah dibangun oleh seorang arsitek, indah, bagus. Rumah itu enak dihuni ya, mungkin dulu pernah jadi tempat tinggal kita. Oke. Bongkar. Pertanyaan, hanya pergi, ya nggak kemana-mana. Rumahnya hilang. Jadi rumah ini adalah hasil ide arsitek, ditambah ada bahan baku, bata mungkin, ada atap, lalu jadilah rumah. Tetapi bila mana arsitek itu mencabut desainnya, rumah ini dibabat, ya rumah ini hilang. Kita nggak bisa bilang rumah ini pindah ke suatu tempat. Nggak ada ya. Begitu juga televisi di rumah kita, bukan? Televisi kita bisa hidup kan karena dikasih listrik. Listrik digabung dengan TV, jadilah televisi yang hidup. Bagaimana kalau dicabut? Ya mati. Dan kemana televisi yang hidup tadi? Ya nggak kemana-mana, hilang. Jadi hidup itu hilang kalau manusia mati. Begitu Pak Togu ajaran Alkitab. Saya takut kepanjangan. Tapi apakah ini cukup jelas? Dan kalau Pak Togu, Pak Togu bilang, bagaimana dengan manusia yang akan bangkit? Nah, Yesus berjanji 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 bilang, pada waktu Yesus datang akan ada bunyi trompet yang keras, kuburan yang akan terbuka, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Jadi kuburan akan bangkit. Nah, bangkitnya itu kayak apa? Seperti Yesus keluar dari kuburan. Pertanyaan Pak Togu, Yesus waktu bangkit dari kuburan, kuburannya kosong atau isi? Kosong. Kosong. Dan itu kabar baik. Ya,
Artinya Yesus itu benar bangkit, bukan rohnya diambil. Ya, ya. Ya, Yesus itu bangkit dengan tubuhnya. Dan gitulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Yesus akan membangkitkan semua orang mati dari debu tanah, dikasih nafas hidup oleh Allah, jadilah manusia yang hidup. Jadi di Taman Eden dulu manusia dibikin begitu, nanti waktu hari kebangkitan, begitu juga cara Tuhan bekerja. Apakah itu menjawab Pak Togu? Terima kasih, Bu Guan. Pemahamannya cukup paham. Amin. Tuhan berkati. Amin, amin. Terlalu panjang ya. Baik. Dan doktrin itu doktrin besar ya Pak Togu ya. Doktrin immortalitas jiwa itu adalah doktrin besar dan hampir seluruh gereja di dunia ini terima doktrin itu. Itu sebabnya Alkitab bilang itu doktrin Babylon bikin seluruh dunia mabok ya, bikin seluruh dunia bingung ya. Oke, thank you. Apakah ada yang lain? Ada di chat. Oke, Pak Cilalahi. Melanjut pertanyaan Pak Togu yaitu bagaimana Pengkhotbah 12 ayat 7. Oh ya, bagus ditanyakan ini. Pengkhotbah 12 ayat 7. Saya baca ya, supaya kita belajar bersama-sama. Sudah yang di rumah boleh ya buka Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7 bunyinya, dan debu kembali menjadi debu seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, ayat ini betul kan? Ayat ini mengatakan, saya jawab ini dengan 3 prinsip ya. Prinsip ke-1, memang ini ayat berlaku buat orang baik dan orang jahat ya. Yang percaya dan tidak percaya. Debu kembali kepada debu, roh kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi bukan cuma orang yang percaya sama Yesus, rohnya kembali kepada Allah. Nah sekarang orang kebanyakan mengajarkan bahwa kalau orang tidak percaya Yesus, rohnya itu masuk neraka kan. Cuman orang yang percaya Yesus, dia rohnya kembali kepada Allah. Jadi ayat ini betul. Dan berlaku untuk semua manusia, apakah dia baik, apakah dia jahat. Sekarang pengertian yang kedua ya, kata roh kembali kepada Allah, kalau dalam bahasa aslinya saudara akan baca nefes, roh. Jadi yang diterjemahkan roh itu artinya angin, yang kembali kepada Allah adalah angin, nafas. Jadi memang kita ini cuma hembusan nafas kok ini hidup kita ini. Nafasnya berhenti, hidupnya berhenti. Jadi kalau orang mati, nafasnya kemana? Ya kan Tuhan yang punya. Ya seperti listrik ya. Kalau listrik mati, listriknya pergi kemana? Ya bolehlah kalau kita bilang kembali ke PLN, tapi nggak tepat juga ya. Tapi bolehlah. Nah Alkitab untuk memudahkan kita mengerti, debu kembali kepada debu, nafas dicabut sama Tuhan. Ya nafas itu energi dari Allah. Ya HP kita kan, ya. HP kita kalau listriknya you cabut, pelan-pelan mati kan. Dan ya kalau supaya dapat hidup harus dicas lagi, yaitu kalau Allah memberikan nafas hidup itu kembali. Jadi ayat 7 ini artinya roh itu adalah nafas. Ya, oke. Yang ketiga, saya mau kasih tahu bahwa ayat ini, kalau orang percaya ayat ini, bahwa manusia masuk surga, dia juga harus percaya kepada Pengkhotbah 4 kan? Buku yang sama ya, manusia mati tidak tahu apa-apa. Nasibnya seperti hewan ya, nggak beda jauh lah. Cuman kalau manusia ya, kalau dikuburinnya rada mewah sedikit lah. Kalau hewan ya jangan mewah, jarang ya orang bikin mewah buat hewan ya. Jadi sebenarnya nasib manusia sama binatang sama aja, dan itu ditulis juga dalam Pengkhotbah. Jadi Pengkhotbah menjelaskan dirinya sendiri ya. Apakah itu bisa menjawab Pak Silalahi? Semoga ya. Oke, apakah ada yang lain? Pak Buguan, salam.
Malam, pagi Pak Edi. Itu untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin Ayub 27 ayat 3 juga dapat membantu. Ayub 27 ayat 3. Ayat 3 ya. Oke. Ya. Bagus. Bagaimana bunyinya? Boleh Pak Edi? Ya, gitu. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Sekali lagi, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi di sini jelas sekali kata nafas dengan roh itu sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau menurut pengertian kebanyakan orang Kristen, nafas dan roh itu tidak sama. Tapi di sini jelas sekali. Oh ya, bagus. Terima kasih. Ayat yang pemungkas ya, menjelaskan sekali. Ya, nafas, roh itu sama. Thank you. Apakah ada pertanyaan dan komentar lain? Ada pertanyaan. Ya, Pak Joni. Ya. Silakan Pak Joni. Kedatangan Yesus seperti dibicarakan tadi, banyak sekali hal yang terjadi. Mata semua akan melihat, dan ini itulah. Tapi bagaimana itu mungkin terjadi? Mengingat bumi kita ini bulat. Ya, terima kasih Pak Joni. Wah, Pak Joni ini orangnya rasional ya, sangat logik sekali. Cuman sayang sekali kalau pertanyaan how itu saya nggak bisa jawab semua. Jadi Alkitab hanya bilang bahwa seperti kilat memancar dari timur ke barat, ya kilat itu speednya sama dengan cahaya kan? Ya. Dan kecepatan cahaya lebih cepat dari kejapatan mata. Jadi ya ini pakai logik juga ya, bukan pakai iman. Nah iman mengatakan bahwa saya nggak tahu lah, pokoknya Tuhan bilang begitu pasti terjadi. Sekarang karena Pak Joni pakai logik, saya coba pakai logik bukan pakai iman ya. Oh, the speed of light kan, waduh, ya itu lebih cepat dari kejapatan mata kita. Jadi mungkin kedatangan Yesus seperti the speed of light. Jadi kita nggak bisa bedakan waktunya. Ya, semua mata akan memandang. Ya. Saya bertelepon pakai WA atau Line atau Skype dengan anak saya di luar negeri. Langsung, instan. Dia ada di belahan bumi Amerika, saya ada di Indonesia, itu separuh kan. Ya, bumi yang berkebalikan. Tapi saya heran, kok bisa instan. Saya ngomong, langsung dia dengar. Dia ngomong, langsung saya dengar. Kalau orang tanya sama saya, how it can happen? Nggak ngerti saya, nggak bisa saya terangkan. Tapi saya percaya, karena memang saya lihat itu terjadi ya. Jadi Pak Joni, mungkin kalau secara logik kita bisa bilang mungkin itu seperti speed of light, tapi mari lebih bagus kita pakai iman saja. Kalau Tuhan bilang itu, amin, pasti terjadi. Boleh begitu Pak Joni? Latih iman kita ya. Ya. Amin. Thank you. Dari Pak Daud itu ada pertanyaan. Ya, Pak Bogon. Halo Pak Daud, apa kabar? Ya, Lama belum baik. bertemu. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit soal tadi yang Pak Togu tadi ya. Satu kali saya pernah datang ke pekuburan Petamburan. Oh. Ikut kebaktian penguburan salah satu anggota lah ya. Setelah itu saya jalan-jalan Pak di sekitar sana. Saya lihat di batu nisan. Untuk batu nisan yang meninggalnya 1965 ke bawah, itu tulisannya kebanyakan semuanya ditulis di sana, dikatakan di sini beristirahat mama atau papa dengan tenang gitu ya. Tapi kalau yang di batu nisan yang meninggal 1980 ke sini, semuanya lah dikatakan telah kembali berpulang ke rumah Bapa di surga. Jadi ada perbedaan persepsi antara orang di tahun 1965 ke bawah dengan 1980 ke sini, di mana doktrin yang tadi Pak Bogon dikatakan
itu memang benar-benar terjadi ya. Jadi orang dulu percaya istirahat di dalam kubur, tapi sekarang kebanyakan orang mengatakan, bahkan pendeta-pendeta mengatakan bahwa berpulang ke Bapa di surga untuk mereka yang meninggal yang baik ya. Itu kira-kira kesaksian yang saya lihat, Pak. Wow, Pak Daud. Wah, ini pengamatan yang luar biasa ini ya. Bisa Iya. jadi tesis. Saya foto malah batu nisannya gitu. Bisa jadi tesis perubahan teologi ya. Iya, menarik ya Pak. Saya lihat menarik. Menarik manusia ini, menarik. Dan kalau ini berlangsung puluhan tahun dan ratusan tahun, ya, sesuatu yang salah dianggap kebenaran ya Pak. Ya, betul Pak. Daud ya. Satu lagi Pak. Menarik. Pengamatan yang menarik. Kalau Pak Daud bisa foto diabadikan, wow bagus itu ya. Siapa tahu bisa jadi sebuah sebuah tesis penting ya untuk menyadarkan orang bahwa ini teori kematian itu penyusupan ke dalam dunia kekristenan ya. Oke. Dan itu adalah ya perzinahan rohani ya. Ya, tapi kenapa semua pendeta-pendeta di luar Advent mengkhotbahkan hal tersebut ya Pak sekarang Pak? Iya. Minum anggur Babylon ya, mabok ya. Itu Pak. Itu dia. Mabok ya. Padahal di Alkitab nggak bilang begitu mereka. Enggak. Nah, tapi kita bisa mengerti begini, ada beberapa Alkitab yang salah terjemahkan ya, misalnya turun ke dunia orang mati ya, misalnya Daud berkata aku akan turun ke dunia orang mati. Diterjemahnya begitu. Sebenarnya bukan turun ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu nggak ada dunianya. Ya sama seperti kita, itu hanya sebuah ungkapan aja. Kita bilang dunia anak-anak, ya sama juga sama dunia kita, cuman kita sebut dunia anak-anak. Ya. Nah, kata yang tepat sebenarnya terjemahannya bukan Daud turun ke dunia orang mati. Aku akan turun ke kuburan. Jadi sebenarnya itu kata salah terjemahan ya. Oke. Ya, banyaklah yang seperti itu. Tetapi kalau kita membandingkan ayat dengan ayat, ketahuan juga bohongnya itu doktrin itu. Ya, kita belajar dari surah Alkitab, memang kata istirahat, tidur itu di catatan raja-raja Israel, maka beristirahatlah, dikumpulkanlah bersama dengan nenek moyangnya. Tidur, mati, istirahat, itu semua kata-kata yang digunakan. Tetapi demikian juga para rasul ya. Para rasul, kalau saudara baca misalnya di Kisah Para Rasul misalnya 4, itu mereka bilang, Daud belum masuk surga, kuburannya masih ada sama kita. Jadi mereka nggak bilang bahwa Daud sudah masuk ke surga. Dan memang doktrin ini pada bahaya sekali. Yesus lagi jemput ya. Oh ya, saya tambahkan ada logika yang dilanggar kalau orang mati masuk surga. Kan di dalam Yohanes 11 ada cerita Yesus membangkitkan Lazarus, sudah mati 4 hari, badannya sudah busuk masuk kuburan. Terus dibangkitkan sama Yesus kan? Kalau benar orang mati masuk surga, kira-kira menurut saudara si Lazarus ini protes nggak sama Yesus? Dari surga lagi balik ke bumi. Protes nggak kira-kira ya? Protes lah Pak. Saya kira kalau saya jadi Lazarus, saya protes lah. Sudah enak di surga, kok dipanggil balik lagi ke bumi ini. Dan paling penting, tidak ada catatan Lazarus bersaksi dia kemana waktu meninggal ya Pak? Iya. Alkitab silence. Karena selama dia mati 4 hari, memang dunianya silence. Nggak ada suara apapun. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi, saudara sekalian, orang mati masuk surga adalah sebuah doktrin Babylon memabukkan seluruh dunia. Thank you, Pak Daud. Satu lagi, Pak. Saya mau tanya, kadang-kadang ini hanya sekedar pemikiran aja, Pak. Jadi, yang kita ketahui kan orang mati, tubuhnya jadi debu tanah, kan? Terus nafasnya kembali kepada Tuhan, kan? Terus apa kira-kira parameter catatan yang dipakai oleh Tuhan pada waktu membangkitkan orang mati? Gitu. Kapan yang dibangkitkan kan tubuhnya sama seperti pada waktu dia
meninggal kan nanti. Terus juga sifat-sifatnya, apanya gitu. Kira-kira apakah itu parameternya berupa catatan-catatan di surga atau apa kira-kira, Pak? Ini sekedar ini aja sih, Pak. Oh iya, ya. Ya, tapi pertanyaan itu benar. Alkitab juga kasih keterangan. Ya, Daniel 7 ayat 9. Maka dibukalah catatan-catatan di surga. Jadi kalau orang dihakimi itu rupanya hidup kita itu ada CCTV, Ada ada recordnya, Pak, ya? recordnya di sana. Pada kan orang informatika ya, Ya, betul. direkam oleh surga. Ya. Tubuh kita mati, waktu Tuhan ciptakan tubuh yang baru, apa namanya? Diinstal ya. Diinstal lagi ya. Diinstal lagi, badannya baru, isinya lama, yaitu rekaman kita. Oh, software-nya lama, Pak, ya? Software-nya yang lama. Hardware-nya baru. Pertanyaan sedikit, Ya. Pak. Bu Eli, tahan 1 Ya, menit. mengenai kematian tadi barusan Pak Guan katakan bahwa rekor kita tetap ada di surga. Pertanyaan saya, kalau dosa yang kita tidak buat lagi, kita sudah tinggalkan dan kita benci, apakah masuk surga itu mesti mau ditayangkan lagi? Apakah semua dosa-dosa kita ditayangkan ke semua orang dan para malaikat dan semua orang di sana biar tahu? Atau dosa yang kita sudah akui dan sudah Tuhan ampuni, sudah dihapus, tidak akan ditayangkan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Wah, Bu Eli, ini pertanyaan doktrinal yang penting. Baik, sebelum saya jawab, tadi saya selesaikan dulu ya, bahwa orang mati itu, ya hari kebangkitan, pakai bahasa komputer, install ulang ya. Pak Daud pasti paham. Ya, betul, Pak. Saya pernah hilang HP, ya, semua kontak saya hilang, rusak, ya, nggak bisa dipulihkan kembali. Ada orang yang bilang sama saya, oh tenang aja, semua kontak list kamu tersimpan di Google, bisa di-download kembali. Semua program kamu bisa di-install kembali, asal tahu password-nya. Ya, saya bilang, aduh syukur, alhamdulillah. Jadi nasib saya agak baik karena di-install. Nah, karena ada rekaman itu. Jadi sekarang dengan teknik komputer kita paham ya, kebangkitan itu, kita bisalah sedikit dapat mengerti sedikit ya. Tapi tetap ya, seperti tadi saya diskusi sama Pak Joni, paling bagus kita pakai iman. Ya, jangan mengandalkan logika ya. Baik, tapi logika menolong kita untuk lebih mengerti ya. Baik, Bu Eli, bagus ditanyakan. Ya, Pak Daud. Ya, terima kasih, Pak. Oke, cukup. Thank you, Pak Daud juga untuk pertanyaan itu ya. Apakah rekaman hidup kita di surga akan ada lagi atau dihapus atau bagaimana? Ya, kalau kita boleh masuk surga, itu artinya catatan dosa kita itu dihapus. Amin. Kapan dihapus? Kapan dihapus? Nah, Alkitab kasih tahu kepada kita bahwa di Bait Suci, Yesus melayani kan 2 tahap ya. Imam besar melayani 2 tahap. 1, dia masuk ke bilik suci, dia jadi pengantara. Dia menerima semua dosa kita ditanggung oleh dia. Tetapi kan dosa kita tercatat di surga. Kalau kita masuk surga kan nggak adil. Masa orang berdosa boleh masuk surga? Nah, ada waktunya di mana Yesus akan menghapus dosa. Dan untuk menghapus dosa inilah disebut pekerjaan penghakiman. Jadi waktu hari kita masuk surga, itu rekamannya dihapus. Nah, itulah yang Yesus maksud. Saya pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Nah, banyak orang Kristen salah pikir. Oh, Yesus ke sana mau bikin sebuah rumah buat saya. Yesus bukan ke sana bikin rumah. Yesus ke situ untuk hapus semua dosa kita. Supaya nanti kita dijemput masuk surga, kita itu bersih nama kita, layak jadi penghuni surga. Dan pekerjaan ini lama, panjang. Yesus harus membuktikan kepada seluruh malaikat dan alam semesta bahwa kita layak dibela karena kita sudah bertobat. Jadi saudara sekalian, ini perjalanan panjang. Nah, kalau kita merenungkan hal ini,
ini, kan makin kita berterima kasih Juru Selamat kita. Terima kasih Bu Eli ya. Terima kasih banyak Pak Buguan. Amin. Kita tunggu komentar dan penanya yang lain. Bukan. Ya, Pak Togu. Silakan. Bagaimana dengan ini saya baca Mazmur 69 ayat 29. Di situ dikatakan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Itu pemahamannya bagaimana tuh, bukan dengan konteks yang kita bahas tadi? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Pak Togu di Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di surga itu ada catatan-catatan. Ya, ada beberapa macam catatan seperti kita lah. Ada file, ada foldernya. Nah, ada satu folder yang disebut folder buku kehidupan. Ya, di situ Tuhan catatkan nama orang-orang yang pernah terima Yesus, bertobat, catat di buku kehidupan. Ya. Tetapi Alkitab juga kasih tahu sama kita ada buku catatan dosa. Semua dosa yang kita buat dicatat, nggak ada yang lewat. Ya, kalau CCTV di dunia ini nggak bisa rekam motif ya. Kalau CCTV Tuhan rekam sama motif kita ya. Jadi kemudian ada catatan pertobatan, mungkin ada catatan yang lain ya. Jadi catatan-catatan itu banyak. Nah, yang Pak Togu tanyakan itu buku kehidupan ya. Jadi pemazmur berdoa, Tuhan ini orang jahat sekali. Janganlah catat di buku itu. Nah, itu orang memohon kepada Tuhan ya. Baik. Jadi ingat semua kegiatan hidup kita ada rekamannya di surga. Oh, itu sebabnya kalau kita tahu ini semua, oh gemetar kita ya. Gemetar. Thank you. Hiduplah dengan penuh ketakutan. Dengan takut ya. Thank you, Pak Togu. Terima kasih. Amin. Siapa lagi? Pak, masih bisa bertanya, Pak? Ya, boleh, Bu Novi. Iya, masalah ini masih mengenai kematian kan? Yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana dengan orang yang bunuh diri itu? Apakah dia punya roh juga kembali atau nafas itu kembali pada Tuhan? Iya, Bu Novi, makasih. Untuk Pengkhotbah 12 ayat 7 itu berlaku buat siapa aja, yang bunuh diri, yang dibakar, ya, yang mati kecelakaan, sama ya. Debu kembali kepada debu. Nafas kembali kepada Tuhan. Bahkan binatang juga begitu. Ya. Debu kembali kepada debu, nafas diambil Tuhan. Jadi ayat itu berlaku buat semua orang, Bu Roswita. Nah, makanya ya Bu Novi, kalau orang percaya bilang begini, oh kalau orang percaya Yesus, rohnya kembali ke surga. Lah bagaimana dengan orang jahat? Kan ayat ini berlaku juga buat semua orang. Ya, jadi Bu Novi, bagus ditanyakan itu ya. Jadi ayat ini berlaku untuk siapa saja. Terus apa itu yang ditanya? Terus bagaimana dengan misalkan kalau Yesus datang kali yang kedua kan, apakah yang orang-orang ini hasil-hasil sharing sama teman-teman kemarin kan, apakah orang yang bunuh diri itu juga maksudnya dan diberikan kesempatan atau dibangkitkan atau bagaimana? Oh, iya, kira-kira kalau orang bunuh diri selamat enggak gitu ya, mungkin Bu Novi mau tanya itu ya. Wah, ini kita susah jawab dan memang yang akan jadi hakim adalah Yesus Kristus. Jadi kita nggak bisa tahu itu. Tetapi ya hukum ke-6 bilang apa? Jangan membunuh ya. Jangankan membunuh, itu dosa kan? Jangankan membunuh diri. Membunuh diri pelan-pelan dengan rokok misalnya, dengan begadang terus, kita sedang membunuh diri. Ya. Dan Paulus bilang, siapa yang merusak tubuhnya, merusak bait suci, Allah akan binasakan dia juga. Jadi dari ayat itu kita bisa ya boleh kasih nasihat ya sama semua orang ya, jangan bunuh diri.
Bunuh diri langsung atau bunuh diri pelan-pelan? Jangan ya dua-duanya ya. Sorry kepada yang merokok ya, tapi saya serius juga. Merokok adalah bunuh diri. Thank you. Terima kasih, Pak. Oh, ada orang bekerja berlebihan bagaimana? Ya, sama bunuh diri ya. Orang yang kurang tidur, begadang, overtime terus-terusan ya, nggak ada istirahatnya, bunuh diri itu ya, sedang merusak bait Allah. Oke, thank you. Jadi jangan bekerja berlebihan ya, saudara sekalian. Jadi yang terlalu rajin kurangi, yang terlalu santai tambah kegiatannya ya. Thank you. Kita tunggu apakah komentar lain? Boleh tanya Pak Buguan? Ya, ya. Oh iya, Bu Evelyn. Ya, saya pernah beberapa tahun lalu di gereja Den Haag ada satu ya dia apa itu kayak evangelis gitu, tapi dia jadi kebetulan guru sekolah sahabat kita kalau di gereja. Dia bilang dia akan tahu bahwa Tuhan itu mempunyai 9 buku di surga. Itu dari Sister Ellen White. Dia baca buku itu. Jadi cuma saya kok enggak cari gitu loh. Dia kasih sama saya, tapi sekarang orangnya enggak di gereja situ lagi. Dia mungkin pindah ke daerah lain. Itu katanya ada 9 buku, termasuk buku kehidupan, buku apa gitu. Itu semua catatan masing-masing buat. Jadi setiap orang tuh punya 9 buku di surga. Oke. Lalu? Kebetulan tadi bicara mengenai buku kehidupan bagaimana. Jadi maksud saya kalau orangnya itu masih muda, ya mungkin sudah disiapkan ya, jadi muda atau tua, semua masing-masing punya 9 buku. Dan itu yang nanti jadi penghakiman kita gitu kemudian hari. Jadi semua itu apa itu ada, tidak ada yang terlepas dari mata Tuhan. Semua ada. Oke. Ya. Terima kasih Bu Evelyn. Ya saya belum tahu kalau disebut 9 buku, yang saya tahu disebutkan 3 buku ya di dalam buku. 3 buku juga saya baca, tetapi dia bilang 9. Dia ya. Dapat. Tetapi saya percaya bahwa bukan hanya 3. Mungkin ada ya ini pengertian manusia ya. Iya, iya. Cara Tuhan mencatat itu mungkin bukan kayak kita ya. Dulu kita catat pakai buku, sekarang sudah pakai file komputer lagi. Jadi kita sudah nggak bisa membandingkan buku dengan file komputer sekarang. Tapi kita terima bahwa memang di surga ada catatan. Dan catatan itu bentuknya, jumlahnya berapa, saya kira susah kita untuk bisa terangkan dengan tepat ya. Tapi Alkitab memang kasih tahu bahwa di surga ada catatan kehidupan manusia. Iya. Ya, thank you Bu Evelyn. Terima kasih Pak Bukan. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Baik, hari ini banyak yang tertarik dengan topik kematian ya. Puji Tuhan. Nah, saya suka karena ini topik besar, doktrin besar. Ya, thank you. Bu Guan. Ya, Pak Togu. Ini silakan. Bisa dijelaskan apa beda atau persamaan pohon kehidupan dengan buku kehidupan? Itu kan ada di Alkitab. Pemahamannya bagaimana itu, Bu Guan? Pohon kehidupan dengan kitab kehidupan. Oke. Buku kehidupan kan adalah catatan ya, kita tahu buku ya, tempat dicatat. Nah, apa itu pohon kehidupan? Itu adalah energi yang Tuhan sediakan supaya manusia hidup yang kekal. Nah, manusia kan dibikin dari debu tanah, nggak bisa kekal, nggak bisa. Jadi untuk hidup kekal, manusia itu harus selalu memakan sesuatu yang Tuhan beri ya sama dia. Nah, makanan yang Tuhan sediakan Taman Eden adalah buah kehidupan. Nah, untuk kita bisa masuk surga, Tuhan kasih sebuah makanan lain namanya Yesus Kristus. Dalam Yohanes 6 dia bilang, "Akulah roti yang turun dari surga, makan daging saya, minum darah saya."
kamu akan selamat. Apa maksudnya? Ini semua kiasan, ya. Kita makan Yesus artinya terima ajarannya, atau makan itu kita tahu kalau kita makan pete, gimana baunya air kencing kita? Pete ya. Jadi kalau kita makan Yesus, ajarannya itu harus masuk ke sel tubuh kita. Ya seringkali kalau kita cuman kumur-kumur itu ajaran Yesus kan nggak mau. Putus ya. Putus-putus. Hidup kita. Jadi daging Yesus dan minum darahnya. Nah, Yesus itulah pohon kehidupan juga. Kita makan, kita bisa hidup. Jadi kalau Pak Togu, saya bisa gambarkan sederhana begini. HP kita, itu Bapak beli biarpun 10 juta, kalau nggak ada listriknya, saran saya jangan beli. Kenapa? nggak ada kehidupan, ya. Jadi, jadi pohon kehidupan itu adalah charger. Iya. Jadi kita terhubung sama Yesus Kristus, kita di charge, hidup. Iya. Make sense kan? Jadi itu sebabnya Alkitab katakan manusia tidak bisa diselamatkan oleh perbuatannya sendiri, yang nggak bisa. Manusia ini diselamatkan karena kasih karunia, charger, yang diulurkan oleh Tuhan buat kita. Kita ambil, kita colokin ya. Jadi pohon kehidupan adalah energi dari Allah, itu yang bikin lagi kita hidup. Terima kasih Pak Togu. Terima kasih, Bukan. Amin. Kita undang siapa tahu ada, kita masih punya waktu sedikit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau tambahkan boleh. Tentang Matius 24 ayat 27 tuh, kedatangan Kristus dapat dilihat oleh semua orang. Itu itu maksudnya semua orang atau bagaimana tuh pemahamannya? Oke. Matius 24 ayat berapa? 27. 27 ya, 24 ayat 27. Bagus. Berkaitan dengan kedatangan Yesus. Ya, sama seperti kilat memancar dari timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, ini ayat bilang bahwa kedatangan Yesus adalah terbuka. Semua orang bisa menyaksikan. Jadi ini ayat menentang ajaran secret rapture ya. Kalau Pak Togu pernah dengar itu ya. Pengangkatan rahasia. Orang bisa hilang diangkat oleh Yesus. Nah, ayat ini mengatakan bahwa secret rapture pasti bukan doktrin dari Alkitab. Ya, itu barang asing masuk ke Alkitab. Jadi kedatangan Yesus adalah peristiwa yang terang benderang, ribut sekali suaranya, heboh sekali. Bukan cuma orang hidup yang bisa lihat dan dengar, orang mati juga bisa lihat. Amin. Amin. Oke. Luar biasa ya. Ya, cukup jelas itu ya Pak Togu ya? Ya. Terima kasih, Bukan. Oke. Terima kasih Pak Togu sudah diingatkan ayat-ayat seperti ini. Kadang ya, kalau kita lagi nggak baca ayat Alkitab, ayat itu seperti lupa. Kalau saya baca lagi ayat seperti ini, atau Pak Togu tadi bilang, sebutin ayatnya, hati saya jadi panas lagi ya. Begitulah kalau iman bekerja ya. Kadang iman kita bisa lemah kalau kita jauh dari firman Tuhan. Makanya kita baca firman kembali, perut kita jadi kenyang, hati kita jadi kenyang, panas, iman kita bangun lagi. Jadi berdiri di atas firman Tuhan. Nah, itulah fondasi terbaik. Amin. Thank you Pak Togu. Terima kasih. Apakah ada komentar atau pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada, saya jika tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Bun untuk dipimpin acara penutup. Terima kasih saudara sekalian.
Pertanyaan bagus-bagus. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Pak Buguan dan juga dalam sesi tanya jawab itu kepada para peserta yang sudah turut ambil bagian. Semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tutup sesi pelajaran ini. Mungkin bisa minta Ibu Elizabeth Valean ya untuk membawakan doa tutup. Oh, baiklah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Pengampun. Kami berterima kasih ya Tuhan karena malam ini Engkau berikan kami kesehatan. Engkau masih berikan napas kehidupan kami. Kami dapat Tuhan pada saat ini mengikuti pelajaran yang begitu baik mengenai Wahyu 19 dari Bapak Buguan yang sudah membawakan begitu jelas Tuhan. Dan dengan penuh Roh Suci Tuhan, biarlah kami jadi orang Kristen yang dapat merubah karakter kami, tabiat kami Tuhan. Ego kami dapat matikan. Dan Tuhan kami hidup dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, dengan Roh Suci-Mu. Kami dapat Tuhan hidup seperti karakter Yesus. Tapi kami manusia sering jatuh, sering lemah, sering Tuhan cemas dalam hidup kami. Tetapi kami berterima kasih malam ini. Kami diingatkan dalam pelajaran Wahyu 19 bahwa kami punya satu harapan. Bila kami benar-benar kami hidup dengan Tuhan menurut perintah-Mu, bahwa kami akan memiliki keselamatan walaupun kami mati. Tuhan, Engkau memberikan satu jaminan. Bila kemana kami diistirahatkan, tetapi di dalam Tuhan dan kami percaya sama Tuhan, jaminan kami. Bila mana Tuhan datang, kami akan dibangkitkan dan kami akan melihat kedatangan-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, bantu masing-masing kami yang telah mendengar malam ini. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Dengan keadaan dunia yang sekarang terbiak, Tuhan, kami yang sudah di usia lanjut. Berikan pada kami ekstra kekuatan, ekstra iman. Agar kami tetap setia Tuhan, apapun yang akan terjadi. Tetapi tujuan kami, tadi Pak Buguan sudah katakan, yaitu kami bukan mau ke surga saja, tetapi kami mau bertemu dengan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Berkati kami sepanjang malam ini, berikan kami Tuhan ketenangan, agar kami boleh beristirahat dengan yang baik. Berkati ya Tuhan masing-masing kami yang telah mendengarkan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami yang jauh dan yang dekat. Terutama berkati ya Tuhan, Bapak Buguan yang sudah memakan firman. Berikan dia selalu kesehatan, hikmat akal budi dari surga, dan Roh Suci, kami yang mendengarkan merasa Tuhan begitu mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan melalui Pak Buguan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, yang sengaja mau tidak sengaja kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi berkat, agar orang boleh melihat bahwa Yesus ada dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ibu Elizabeth sudah membawakan doa tutup. Terima kasih kepada semua. Selamat malam, sampai berjumpa lagi Senin depan. Terima kasih Pak Bun. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Buguan. Salam buat keluarga anak-anak Pak Buan. Terima kasih. Salam buat semua. Selamat malam. Selamat malam. Ya, jaga sehat semua. Bu Evelyn tambah sehat terus ya. Ya. Selamat Pak tidur Freddy. Indonesia. Pak Freddy di Pak Bun. Iya, Pak Freddy ada di saya. Halo ya. Terima kasih Pak Chandra, yang sudah jadi moderator. Bapak-bapak yang ada di Zoom yang sudah buat acara ini, Tuhan berkati. Terima kasih.
Men semuanya. Pendeta Tawaris di mana Bu Guan? Oh iya, ada halangan dia rupanya. Pendeta Tawaris harus ikut acara di KJB ya, di kantor katanya. Oh iya. Tapi sehat-sehat Iya. Bu Guan ya. Sehat. Puji Tuhan. Pak Togu berada di negeri mana ini? Di KI Jakarta. Oh iya. Ini Pak Togu kakinya panjang, jadi saya harus tanya. Ada di mana tuh? Puji Tuhan. Jaga sehat ya. Sehat-sehat semua Bu Guan. Oke, halo selamat malam Pak Dedi. Selamat tidur untuk Indonesia. Ya, selamat Oh siang iya. buat Belanda. Sana masih siang ya, sore. Ya, masih Jam berapa di sana Bu Kori? lagi 10 jam 4. Jam 4 kurang 10. Malam Kori, malam Terry. Sore. Ya. Goedenavond. Goedenavond. Terry Belanda. Beetje. Terry juga Belanda. Ya. Iya. Karena orang tua saya zaman Belanda, jadi kita diajar Belanda, walaupun tidak sekolah, tapi mengerti. Sebagian sekolah Pak Gon pada saat itu kan zaman Belanda, tetapi Iya. orang yang ada jabatan orang tua itu yang bisa sekolah Belanda. Betul. Jadi dari orang tua kita tahu dia bisa bahasa Belanda, berarti dia punya jabatan orang tuanya. Oh. Zaman Belanda kan gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Cuman Pak saya Guan, salam buat kan orang keluarga Indonesia di sana. sedikit yang bisa Belanda ya. Iya. Oke, sampai kasih. minggu depan ya, sampai hari Senin. Ya, topik diskusi yang hangat bagus. Ya, selamat malam. Oke, ajak teman-teman lain yang mau belajar Alkitab. Ya, Semoga kita saya jumpa mau lagi ajak minggu depan ya. Tuhan berkati. Saya ajak teman. Terima kasih. Malam, terima kasih. Selamat malam. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya, mari. Sama-sama semua. Dah. Malam. Selamat malam. Saya tutup ya ininya, Zoom-nya. Oke.